Baik, ketemu dengan saya lagi, Aeng Muhyiddin. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kontrak perkuliahan di mata kuliah Statistika Pendidikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Anda nanti belajar di mata kuliah Statistika Pendidikan ini akan mempelajari berbagai macam uji statistik. Kurang lebih ada 7 uji statistik. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen non-test. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas instrumen tes. Yang ketiga, uji dependent sample test. Yang keempat, uji independent sample test. Berikutnya uji one way ANAPA. Berikutnya uji simple correlation. Dan yang terakhir adalah uji simple regression. Setelah Anda mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu ya menyusun laporan uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji dependent sample test, uji independent sample test, uji one way ANAPA, uji simple correlation, dan uji simple regression. Nah, berbagai macam uji statistik yang kita pelajari ini berguna ketika Anda menyusun skripsi. Ketika Anda nanti skripsi, Anda pasti harus melaksanakan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Berikutnya, jika Anda melaksanakan penelitian eksperimen, ketika Anda menyusun skripsinya penelitian eksperimen, maka Anda perlu menguasai uji dependent sample test, independent sample test, dan uji one way ANAPA. Ketiga uji ini digunakan ketika Anda memilih penelitian eksperimen. Jika skripsi Anda penelitiannya korelasional, maka Anda harus menguasai uji simple correlation dan simple regression. Jadi dengan mempelajari berbagai macam uji statistik di mata kuliah Statistika Pendidikan, itu akan memudahkan Anda dalam menyusun skripsi. Jadi manfaat dari mempelajari mata kuliah ini sebenarnya mempersiapkan Anda untuk mampu menyusun skripsi. Karena bagian dari skripsi penelitian kuantitatif itu adalah melaksanakan uji statistik. Berikutnya kita ke topik pembahasan. Topik pembahasan atau materi yang akan kita bahas ini kurang lebih ada 8. Yang pertama adalah bilangan deksimal, kemudian operasi Excel, dan operasi SPSS. Materi yang pertama ini merupakan materi prasyarat ya. Apa maksudnya materi prasyarat? Ya, materi yang harus dikuasai terlebih dahulu. Artinya Anda benar-benar harus menguasai ya, sebelum Anda mempelajari materi yang kedua sampai yang ke-8. Jadi kalau Anda belum menguasai bilangan desimal, Excel, dan SPSS, nanti Anda akan terhambat atau akan mengalami kesulitan ketika Anda melaksanakan uji validitas instrumen sampai dengan uji simple regression. Karena berbagai macam uji yang dipelajari di topik 2 sampai 8 ini itu pasti ada kaitannya dengan bilangan desimal, Excel, dan SPSS. Topik yang kedua adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen non-test. Instrumen non-test itu bentuknya serupa angket atau kuesioner. Jadi kalau Anda penelitiannya menggunakan angket, instrumennya menggunakan angket atau kuesioner, nanti bagian dari metodologi penelitian Anda harus melaksanakan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, di topik 2 ini Anda akan mempelajari bagaimana cara ujinya dan bagaimana cara melaporkannya. Topik yang ketiga adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen tes. Instrumen tes itu contohnya adalah pilihan ganda. Jadi kalau Anda nanti mungkin penelitian eksperimen, tesnya kan berupa tes pilihan ganda atau tes-tes yang lainnya. Nah, di antara
uji yang harus Anda lakukan dalam penelitian eksperimen itu adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau instrumen berupa pilihan ganda berarti instrumennya tes. Berikutnya adalah uji dependent sample test. Uji dependent sample test itu biasanya dilakukan pada penelitian eksperimen ya, yang melibatkan satu kelompok perlakuan, satu kelas atau satu kelas, tapi mendapatkan dua perlakuan. Nah, Anda nanti akan mempelajari bagaimana sih menguji perbedaan rata hasil belajar antara dua kelompok perlakuan pada satu kelas yang sama, itu uji dependent sample test. Berikutnya yang kelima adalah uji independent sample test. Uji statistik ini digunakan ketika Anda melaksanakan penelitian eksperimen di dua kelas. Masing-masing kelas mendapatkan perlakuan yang berbeda. Nah, rata hasil belajarnya dibandingkan dan diuji melalui uji independent sample test. Berikutnya uji one way ANAPA. Uji one way ANAPA itu uji statistik yang digunakan dalam penelitian eksperimen juga. Tapi dia kelompoknya lebih dari dua. Misalkan Anda melaksanakan penelitian eksperimen di 3 kelas. Masing-masing kelas itu diberikan perlakuan yang berbeda atau diberikan metode pembelajaran yang berbeda. Maka untuk membandingkan rata hasil belajar di ketiga kelas tersebut, Anda melaksanakan uji one way ANAPA. Berikutnya yang ketujuh adalah simple correlation. Simple correlation itu adalah uji statistik ketika Anda ingin mengetahui arah dan kekuatan hubungan di antara dua variabel. Biasanya ini dalam penelitian korelasional. Ini ketika Anda melaksanakan penelitian korelasional, salah satu bagian ujinya adalah uji simple correlation. Yang kedelapan ada uji simple regression. Uji simple regression itu adalah uji statistik ingin memprediksi skor variabel terikat berdasarkan skor variabel bebas. Jadi memprediksi itu menduga atau memperkirakan keadaan di masa depan. Yang diperkirakan adalah skor variabel terikatnya. Yang menjadi dasar perkiraannya atau sumber perkiraannya adalah skor variabel bebas. Nah, berdasarkan skor variabel bebas itu kita bisa memprediksi skor variabel terikatnya. Nah, untuk bisa memprediksi, Anda harus punya persamaan prediksi atau rumus prediksi. Nah, rumus prediksinya bisa didapatkan dengan uji simple regression. Seperti itu. Jadi ada 8 topik yang akan kita pelajari. Berikutnya ke modus pembelajaran. Kita belajar nih di masa pandemi ini, pembelajaran ini disebut pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran yang terpisah tempat ya, antara mahasiswa dan dosen. Mungkin mahasiswanya di rumah, dosennya juga di rumah. Tidak bertemu di ruang kelas. Tidak bertemu di Unpam. Tapi bertemunya di kelas maya. Nah, pembelajaran ini disebut pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan namanya online learning. Karena melalui internet kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Online itu jaringan ya. Online learning yang akan kita gunakan adalah Google Classroom. Jadi salah satu aplikasi atau program yang memfasilitasi untuk online learning adalah Google Classroom. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini ya, berbeda tuntutannya ya. Masing-masing mahasiswa dan dosen itu punya tuntutan yang berbeda atau punya tanggung jawab yang berbeda. Dalam online learning, mahasiswa itu dituntut untuk jadi mahasiswa mandiri. Mahasiswa mandiri itu cirinya sadar tujuan. Sadar tujuan yang dimaksud adalah
sadar akan tuntutan belajar, tujuan belajar. Jadi saya belajar itu karena ada tujuan. Nah, tujuannya menguasai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini adalah menguasai berbagai macam uji statistik. Yang kedua, ciri kedua adalah sadar peran. Sadar peran. Peran Anda di sini adalah mahasiswa. Perannya itu mahasiswa. Sebagai mahasiswa, maka Anda tugasnya atau tanggung jawabnya adalah belajar. Yang ketiga adalah sadar tuntutan. Nah, pembelajaran itu kan waktunya terjadwal. Terus ada tuntutan-tuntutan, tuntutan membaca, tuntutan ngerjain tugas, tuntutan mengerjakan latihan, dan lain sebagainya. Di sini berarti mahasiswa itu harus melaksanakan apa yang dituntut dalam pembelajaran. Kalau harus baca materi, ya baca materi. Kalau harus ngerjain tugas, ya kerjain tugasnya. Kenapa harus memenuhi tuntutan? Karena tujuan pembelajarannya agar bisa tercapai. Kalau nggak ngerjain materi, nggak membaca materi, maka tujuan belajarnya tidak akan tercapai. Nah, tujuan belajar itu biar Anda menguasai ilmu, biar Anda jadi pintar. Nah, untuk bisa pintar itu berarti Anda harus melaksanakan tanggung jawab tuntutan yang dituntut dalam pembelajaran. Sebagai dosen, nah, dituntut profesional. Tuntut profesional bentuknya ada dua. Pertama adalah mempersiapkan perlengkapan. Apa perlengkapannya? Materinya, terus tugasnya, latihannya, peralatannya, perlengkapannya, gitu, diatur, disiapkan. Yang kedua, aktif membantu. Aktif membantu itu jika mahasiswanya ada yang bertanya, menjawab. Jika mahasiswanya ada yang mengalami kesulitan, dikasih tahu. Itu dosen yang aktif membantu. Nah, dalam pembelajaran ini saya insya Allah 1 kali 24 jam siap membantu Anda jika Anda mengalami kesulitan. Misalkan Anda pas baca materi, ada materi yang nggak ngerti. Nah, Anda tanya ke dosen, siap, Anda siap, saya siap membantu Anda untuk membuat Anda jadi memahami materi yang belum dipahami. Seperti itu. Jadi saya ulangi di sini dalam modus online learning ini, mahasiswa dituntut mandiri dan dosennya dituntut profesional. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini di mata kuliah ini terdiri dari 8 topik. Misalkan ini di topik yang kedua ya, tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen. Di setiap topik ya, ini contoh aja topik 2. Di setiap topik itu ada kurang lebih 6 kegiatan. Dilaksanakannya secara berurutan dari 1 sampai dengan 6. Ya. Tes pengetahuan prasyarat, terus materi, terus latihan, terus tutorial, terus tugas proyek, berikutnya adalah post test. Tes pengetahuan prasyarat itu adalah sebuah tes ya untuk mengukur, untuk mengetahui pengetahuan Anda ya pada materi yang dipersyaratkan. Tadi sudah dikatakan Anda harus menguasai bilangan desimal, Excel, dan SPSS. Jadi di setiap topik nanti ada tes pengetahuan prasyarat untuk mengecek apakah Anda sudah ngerti konsep bilangan desimal, Excel, dan SPSS. Kegiatan yang kedua adalah membaca materi. Saya sudah mempersiapkan materi dalam bentuk PDF. Anda dapat download.
disimpan di laptop Anda, kemudian Anda baca. Kalau ada materi yang belum Anda pahami, silakan Anda ajukan pertanyaan. Silakan Anda kirim pesan di WA ke dosen, di screenshot bagian materi yang tidak dipahami, kemudian ajuin pertanyaan. Insya Allah saya akan menjawab, membantu Anda untuk memahami materi yang belum dipahami tersebut. Setelah membaca materi, Anda mengerjakan latihan. Apa itu latihan? Latihan adalah tes pilihan ganda ya, atau esai. Jadi bisa jadi dalam bentuk pilihan ganda atau esai. Tes ini, latihan ini untuk mengecek ya, pemahaman Anda pada materi yang dipelajari. Nah, di langkah kedua kan Anda baca materi. Nah, untuk mengecek apakah Anda sudah paham materinya atau belum, maka Anda perlu mengerjakan latihan. Langkah yang keempat atau urutan yang keempat adalah menyimak video tutorial. Jadi di setiap topik nanti ada video tutorial yang saya unggah di YouTube ya. Linknya bisa saya berikan di Google Classroom. Nanti Anda bisa nge-link ke YouTube. Nah, di sini Anda perlu menyimak, menonton cara melaksanakan uji statistik. Sambil menonton sebaiknya Anda menyusun ringkasan. Ringkasan itu mencatat langkah-langkah uji statistik itu seperti apa sih. Nah, itu perlu dicatat. Tujuannya apa? Biar Anda ingat, biar Anda nggak lupa. Membantu memahami langkah uji statistik. Karena kalau nanti lupa atau nggak ingat, Anda pasti nggak bisa ngerjain tugas proyek dan post-testnya. Jadi selama menonton video tutorial, dipastikan Anda paham benar. Gitu ya. Nah, kalau nanti nggak paham di langkah 4 pada saat menonton tuh, kira-kira ada yang belum dipahami, silahkan ajuin pertanyaan ke dosen Anda. Nanti Anda akan dibantu oleh dosen untuk menyimak video, membantu memahami uji statistiknya. Langkah yang kelima adalah mengerjakan tugas proyek. Tugas proyek ini adalah tugas yang meminta Anda melaksanakan uji statistik dan menyusun laporan. Jadi, setelah Anda kan di video tutorial sudah menyimak contohnya, contoh melaksanakan uji statistik. Nah, untuk mengecek apakah Anda sudah bisa atau belum, maka Anda perlu mengerjakan tugas proyek. Terakhir adalah post-test. Post-test ini sama kayak tugas proyek, ya, tapi namanya post-test. Mirip dengan tugas proyek. Gitu ya. Jadi hampir mirip dengan tugas proyek. Nah, post-test ini diberikan untuk menilai penguasaan Anda pada uji statistik yang Anda pelajari. Jadi setelah Anda mengerjakan latihan, setelah Anda menyaksikan video tutorial, setelah Anda merasakan tugas proyek, itu diharapkan Anda sudah menguasai itu uji statistik. Nah, untuk menguji Anda sudah menguasai atau belum, maka Anda perlu melaksanakan yang namanya post-test. Seperti itu. Itu kegiatan pembelajaran di setiap topik. Jadi ada 8 topik, di setiap topik pasti ada 6 langkah kegiatan pembelajaran ini. Seperti itu ya. Berikutnya yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini penting nih. Mata kuliah ini, sebagaimana ketentuan dari universitas ya, penilaian itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama kehadiran, yang kedua tugas, yang ketiga UTS, yang keempat UAS. Kehadiran yang pertama, jika Anda mengerjakan kuis atau tes pengetahuan prasyarat dan mengerjakan latihan, ya kan, maka Anda dianggap hadir.
Berikutnya adalah tugas. Tugas ini kan ada 8 topik, berarti ada tugas proyek 1 sampai tugas proyek 8. Yang ketiga adalah UTS. UTS ini ada 4. Post-test topik 1 sampai post-test topik 4. Jadi tadi saya udah menjelaskan setiap topik itu ada post-test. Jadi post-test topik 1 sampai post-test topik 4 itu UTS. Post-test topik 5 sampai 8 itu UAS. Kehadiran bobotnya 10%. Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Saya ambil contoh, misalkan Anda ngerjain kuis dan latihan dari topik 1 sampai topik 8. Nah, nilainya itu 100. Nah, 100 dikali 10%, maka hasilnya 10. Jadi untuk komponen kehadiran, nilai kehadiran Anda 100. Tapi bobotnya 10%. 10% kali 100, maka nilainya 10. Berikutnya adalah tugas. Nah, tugas ini kan ada 8. Masing-masing tugas kan punya nilai. Dirata-ratakan, rata-ratanya misalkan 88. 20% kali 88 sama dengan 18. Jadi dibobot ya. 20% kali 88, 18. UTS. UTS itu dari post-test topik 1 sampai post-test topik 4. Masing-masing post-test misalkan nilainya sekian nih. 81, 82, 93, 93. Kita rata-ratakan. Rata-ratanya 87. 30% kali 87 sama dengan 26. UAS. UAS segitu ada post-test 5 sampai post-test 8. Nilainya masing-masing. Terus kita rata-ratakan. Rata-ratanya 89. 40% dikali 89 sama dengan 36. Nah, kita jumlahkan 10, 18, 26 tambah 36 dijumlahkan. Jumlahnya 89. Nah, 89 itu menurut ketentuan dari universitas nilainya berarti nilainya A gitu ya. Karena A itu jika nilainya 80 sampai dengan 100 A. B itu 70 sampai 79. C itu 60 sampai 69. D 55,9, E itu 0 sampai 49. Untuk mata kuliah statistik itu Anda minimal dapat nilai B, minimal dapat nilai B. Kalau nilai C nanti Anda nggak bisa mengikuti proposal penelitian kalau nilai B. Jadi minimal nilai B. Syukur-syukur nilai A. Tapi saya yakin bahwa Anda bisa memperoleh nilai A. Jadi nilai tugas ini 100 semua, nilai post-test juga 100. Jika Anda ya, rajin belajarnya, nyimak materinya, baca materinya, jika ada yang tidak dipahami ditanyakan ke dosen. Terus video tutorialnya ditonton, disimak benar, diringkas. Jika ada yang belum mengerti, tanyakan ke dosen. Tugas proyeknya dikerjakan, lihat contohnya. Di materi itu ada contoh menyusun laporan gitu ya. Itu diperhatiin benar. Kalau Anda sudah memperhatikan dengan benar, Anda pasti tugas proyeknya itu juga dapat nilai 100. Ya. Begitu juga dengan post-test. Post-test itu hampir mirip kayak tugas proyek, cuma soalnya beda. Jadi kalau Anda udah bisa mengerjakan tugas proyek, nilainya 100, pasti post-test pun akan nilainya 100. Seperti itu. Karena Anda udah punya kemampuan. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan baik-baik ya tentang mekanisme perkuliahan dan pada penilaian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.